Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan lanjutan materi kemarin. Kemarin kita sudah membahas base dan data tunggal. Sekarang saya akan membahas tentang penyajian data kelompok. Salah satunya yaitu tabel distribusi frekuensi. Selain itu, sebenarnya ada juga nanti histogram, poligon, ogive positif, ogive negatif, gitu-gitu. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tabel distribusi frekuensi. Oke, permasalahan pertama itu adalah seorang guru matematika di sebuah kelas ingin mengetahui bagaimana sebaran hasil belajar siswanya setelah ulangan harian. Namun, ketika melihat data nilai yang masih berupa angka-angka acak, guru merasa kesulitan untuk memahami kondisi kelas secara keseluruhan. Guru tersebut kemudian berinisiatif untuk menyusun data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, agar yang pertama itu data lebih mudah dibaca, data dapat diketahui kelompok nilai siswa, data bisa digunakan untuk menentukan tindak lanjut belajar seperti remedial atau pengayaan. Berikut adalah data nilai ulangan matematika dari 30 siswa. Nah, dari permasalahan tersebut, ayo bantu guru untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Oke, awalnya kita analisis dulu. Diketahui statistika, data nilai ulangan matematika siswa. Datanya adalah tabel distribusi frekuensi, lalu penyelesaian. Pertama, menentukan banyak data. Banyak data bisa disimpulkan dengan N kecil. Banyak data pada data tersebut ada 30 data. Kenapa? Karena dari data tersebut itu ada 30 siswa yang mengikuti ulangan matematika. Lalu yang kedua itu menentukan data terbesar dan data terkecil. Ini bisa kalian dapatkan dari mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai terbesar dulu. Nah, kita dapat data terbesarnya X max itu sama dengan 93. Lalu nanti untuk data terkecilnya X min-nya itu nanti adalah 60 gitu. Ketika kita menentukan jangkauan atau disamakan dengan R besar atau bisa disebut dengan range. Nah, R ini dapat dihitung dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar tadi 93 dan data terkecilnya adalah 60. Jadi 93 dikurangi 60 sama dengan 33. Nah, setelah itu kita menentukan banyak kelas K dengan menggunakan aturan Sturges. Nah, di buku kalian kayaknya belum ada nama aturannya, dan ditambahkan ya. Dan juga diketahui log 3 itu sama dengan 0,4771. Nah, rumus K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N di sini adalah banyak datanya. Jadi, dapat kita tuliskan K sama dengan 1 tambah 3,3 log 30. Karena yang diketahui itu log 3, carilah perkalian yang memuat 3 dan menghasilkan nilai 30. Nah, K-nya jadinya sama dengan 1 tambah 3,3 log 3 kali 10. Nah, dari bentuk tersebut, ingat semester 1 kan udah belajar logaritma kan? Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Kalau log A kali B itu sama dengan log A ditambah log B. Log 10 itu sama dengan 1 dan log 100 itu sama dengan 2. Nah, dari sifat tadi kita peroleh K sama dengan 1 ditambah 3,3 kurung buka log 3
plus log 10 kurung tutup. Nah, lalu kita masukkan nilainya. K sama dengan 1 tambah 3,3. Nah, log 3 tadi kan 0,4771. Nah, ditambah log 10 tadi kan 1. Berarti jadinya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,0, jadi dikali 1,4771. Nah, didapatkannya sama dengan 1 ditambah 4,875. Ambil 3 angka di belakang koma dari hasil perkaliannya, sehingga K-nya itu sama dengan 5,875 dan dibulatkan ke atas menjadi 6. Nah, selanjutnya menentukan panjang kelas. Panjang kelas ini dapat dicari dengan R per K, yaitu jangkauan per banyak kelas. Diketahui dari jangkauannya adalah 33 dan K-nya itu 6. Jadi P-nya itu sama dengan 33 dibagi 6, P sama dengan 5,5. Lalu dibulatkan ke atas menjadi P-nya itu 6. Nah, langkah 6 itu menentukan batas bawah pada kelas pertama. Batas bawah pada kelas pertama itu diambil dari data terkecil. Dari data terkecil berapa? 60. Jadi batas bawahnya adalah 60. Selanjutnya kita menentukan kelas-kelasnya. Kelas ke-1 itu sama dengan 60, 61, 62, 63, 64, 65. Interval kelas ke-1 itu antara 60 sampai 65. Cara menentukan interval kelas itu gunakan perhitungan manual. Nah, sejauh apa menghitungnya? Sejauh dengan panjang kelas P. Jadi kalau misalnya mulai dari 60 tuh, berarti 60, 61, 62, 63, 64, 65. Itu ada 6 kan, karena tadi panjang kelasnya ada 6. Nah, kenapa dimulai dari 60? Karena diketahui batas bawah atau nilai terkecilnya adalah 60. Jadi kelas pertama itu dimulai dari data terkecilnya, dari data tersebut gitu. Lalu kelas keduanya itu dimulai dari 66, karena kan tadi di kelas pertama kan udah sampai 65 tuh. Nah, di kelas kedua kita mulai dari 66. Jadi hitungnya 66, 67, 68, 69, 70, 71. Dari situ kita peroleh interval kelas keduanya, yaitu 66 sampai 71. Nah, aturan-aturan tadi itu berlaku sampai kelas terakhir, itu kelas ke-6. Kenapa bisa tahu 6? Karena kan tadi kita udah menghitung banyak kelas atau yang disimbolkan dengan K kecil tadi, hasilnya adalah 6. Nah, langkah terakhir itu kita menggambar tabel distribusi frekuensi. Nah, nanti pertama-tama kalian buat dulu judulnya. Tabel apa ini? Di sini kan berarti tabel data nilai ulangan matematika siswa. Lalu komponen-komponennya itu ada nilai, turus, dan frekuensi. Nah, nilainya itu ada berapa aja? Nilainya tadi interval tadi 60 sampai 65, 66 sampai 67, 72 sampai 77, seterusnya sampai 90 sampai 95. Lalu yang terakhir adalah jumlahnya yaitu 30. Lalu untuk menentukan frekuensinya itu nanti tuh dilihat dari data mentahnya. Jadi itu yang nilainya 60 sampai 65 itu ada berapa aja, 66 sampai 71 ada berapa aja, 72 sampai 77 itu sampai berapa aja, sampai yang mendapat nilai 90 sampai 95 itu siapa saja, ada berapa aja gitu, ada berapa siswa. Nah, dari kegiatan tadi dapat kita simpulkan bahwa tabel distribusi frekuensi adalah bentuk penyajian data kelompok dalam bentuk tabel yang mengelompokkan dalam data ke dalam kelas-kelas interval tertentu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu jangkauan, data minimum maksimum, frekuensi, banyak kelas, panjang kelas, batas bawah, dan batas atasnya.
Kemudian kita akan melihat komponen-komponen apa saja yang ada di tabel distribusi frekuensi. Yang pertama dan paling utama adalah judul dan bagian-bagian tabel seperti nilai, turus, dan frekuensi. Lalu ada kelas interval seperti itu. Nah, banyak kelasnya ditentukan dengan nilai K-nya. Sepanjang kelas ditentukan oleh nilai P kecilnya. Nah, setelah kelas interval itu ada juga nanti namanya batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah itu yang mana? Batas bawah itu adalah semua bilangan di awal interval, jadi 60, 66, 72, 78, 84, 90 itu merupakan batas bawahnya. Dan batas atasnya itu adalah sisi sebelahnya, itu 65, 71, 77, 83, 89, dan 95.